Assalamualaikum, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, kali ini saya membawa berita viral guys. Kemarin seperti yang kita tahu, di Bekasi telah terjadi banjir yang sangat gede. Bertepatan itu, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, membongkar tempat wisata yang lagi hits di daerah Puncak Bogor karena dianggap ilegal dan melebihi kapasitas yang diizinkan. Pemerintah ya mengizinkan 4.800 hektar. Perusahaan ini malah melebar sampai 15.000 hektar. Lantas, kenapa Deddy Mulyadi tidak ke Bekasi saat bencana datang? Banyak netizen yang bertanya, mengapa Deddy Mulyadi tidak kunjungi banjir Bekasi dan memilih fokus ke puncak? Kita ulas selengkapnya di Bujang Garsel, jangan kemana-mana guys, tonton dulu yang satu ini. Sahabat semua, banjir besar yang melanda Bekasi dan sekitarnya telah menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Ribuan rumah terendam, aktivitas warga lumpuh, dan proses evakuasi terus berlangsung. Namun di tengah situasi ini muncul pertanyaan dari masyarakat, mengapa Deddy Mulyadi, sosok yang dikenal sebagai tokoh peduli lingkungan dan sosial, tidak turun langsung ke lokasi banjir di Bekasi? Mengapa ia justru memilih untuk berfokus pada kawasan Puncak, Kabupaten Bogor? Dalam laporan ini, kami akan mengulas lebih dalam alasan dibalik keputusan Deddy Mulyadi serta bagaimana kebijakan ini berkaitan dengan upaya jangka panjang dalam penanganan banjir di wilayah Jabodetabek. Banjir yang melanda Bekasi kali ini bukanlah peristiwa baru. Setiap musim hujan tiba, kawasan ini seringkali menjadi langganan banjir. Berbagai faktor dituding sebagai penyebabnya, mulai dari curah hujan tinggi, buruknya sistem drainasi, hingga alih fungsi lahan yang semakin masif. Namun, menurut Deddy Mulyadi, ada satu faktor utama yang tidak bisa diabaikan: kerusakan lingkungan di daerah hulu, tepatnya di kawasan Puncak Bogor. Dalam sebuah pernyataan, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa penyebab utama banjir di Bekasi bukan hanya permasalahan lokal, tapi juga pengaruhi oleh kondisi di daerah hulu. Menurutnya, air yang melimpah ke wilayah hilir seperti Bekasi dan Karawang berasal dari sungai-sungai yang hulunya berada di puncak. Jika kawasan puncak mengalami kerusakan lingkungan, daya serap tanah terhadap air hujan semakin berkurang. Akibatnya, air langsung mengalir deras ke sungai dan menyebabkan banjir di daerah hilir. Jadi juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan di puncak, pembangunan villa, hotel, dan resort yang semakin masif telah mengurangi area resapan air. Ditambah lagi dengan penggundulan hutan dan pembukaan lahan untuk pertanian tanpa perencanaan yang matang. Kondisi ini memperparah resiko bencana banjir. Oleh karena itu, daripada hanya berfokus pada penanganan banjir di Bekasi secara langsung, ia memilih untuk mengatasi akar permasalahan di hulu agar kejadian serupa bisa dicegah di masa depan. Sebagai langkah nyata, Deddy Mulyadi pun mengunjungi kawasan puncak untuk meninjau kondisi lingkungan di sana. Ia berdialog dengan masyarakat setempat, para pelaku wisata, serta pihak berwenang untuk mencari solusi bersama. Ia juga menekankan pentingnya rehabilitasi kawasan hijau, revitalisasi, dan penegakan aturan tata ruang yang lebih ketat. Namun, keputusan Deddy ini menuai beragam respon dari masyarakat. Beberapa pihak mengapresiasi tingkah langkahnya yang berorientasi pada solusi jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa selama ini penanganan banjir hanya berfokus pada daerah terdampak, tanpa memperhatikan penyebab utamanya. Namun di sisi lain, ada juga kritik yang menyatakan bahwa kehadiran Deddy di lokasi banjir tetap diperlukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban yang terdampak langsung. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tetap peduli terhadap korban banjir di Bekasi. Ia telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bantuan logistik dan evakuasi berjalan lancar. Meski tidak hadir secara fisik dan lokasi banjir, ia menekankan bahwa langkah yang diambilnya bertujuan untuk mengatasi masalah ini secara lebih mendasar dan berkelanjutan. Pemirsa, perdebatan mengenai cara terbaik dalam menangani bencana banjir memang selalu menjadi topik yang kompleks. Di satu sisi, bantuan langsung kepada korban tentu sangat penting, namun di sisi lain, mencari solusi jangka panjang juga tidak kalah krusial. Keputusan Deddy Mulyadi untuk fokus pada kawasan puncak menunjukkan pendekatan yang berada dalam menangani banjir.
Apakah langkah ini akan membuahkan hasil nyata dalam jangka panjang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti, permasalahan banjir di Bekasi bukanlah persoalan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terkait. Saya Bujang Garsel melaporkan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tetap waspada, selalu update informasi, dan mari bersama-sama menjaga lingkungan agar bencana seperti ini bisa diminimalisir di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa. Dan sebelum kita tutup video ini, kalian harus lihat dulu alasan Deddy Mulyadi di videonya langsung, guys. Kita tonton sama-sama. Orang bertanya, kenapa Kang Deddy nggak turun-turun ke kota Bekasi, ke banjir-banjirnya? Saya lagi fokus problem kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu, serta Kabupaten Karawang, itu problem utamanya adalah di hulu. Hulunya itu di puncak. Maka puncaknya harus diselesaikan dan langkah-langkahnya sudah jelas. Langkah-langkah untuk penanganan puncak, dikembalikan kembali areal puncak menjadi areal hijau, menjadi areal hutan, dan hutannya nanti dikelola oleh Provinsi Jawa Barat. Bangunan-bangunannya dibongkar. Tentunya pembongkaran memerlukan waktu karena itu bangunan-bangunan yang kokoh, memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Dan tetap akan saya lakukan, dan sekarang sudah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Kemenko Pangan. Tentunya ini adalah langkah yang sangat tepat pemerintah Provinsi, Kabupaten Bogor, dan pemerintah pusat bersama-sama menyelesaikan masalah utama dari banjir di Jakarta, banjir di Kota Bekasi, banjir di Kabupaten Bekasi, dan banjir di Kabupaten Karawang. Kemudian yang kedua, pertanyaan lagi, Kang Deddy, bagaimana itu penanganan yang longsor di Kota Bogor? Sebenarnya kewenangan dan kewajiban untuk membuat turap itu atau membuat benteng itu atau membuat TPT itu adalah kewajibannya PT KAI. Tetapi saya melihat PT KAI barangkali tidak memiliki kemampuan pembiayaan untuk menyelesaikan itu. Untuk itu saya sudah memerintahkan Kepala PU Provinsi Jawa Barat untuk mengambil alih dan segera membangun TPT akibat longsor di Kota Bogor. Mohon doanya pada semua karena ini bencananya terjadi secara serempak. Langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilakukan harus senantiasa terencana, terukur, dan tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa.